Setelah kita dalamin, ini Anda akan dapatin ini nih. Ini sekarang kita contoh yang implementasinya. Ini Dubai yang kalian tahu ya, skyrocketing, bla bla. Anda tahu nggak Dubai ada begininya? Pernah lihat nggak? Pernah lihat YouTube nggak? Dubai orang naik sepeda bawa kardus untuk hidup. Kalian nggak tahu? Tahu nggak dari data ini bagaimana saya memanfaatkannya buat kepentingan jualan saya kan gitu. Sekali lagi kan kita ada bahas dari tadi, milih market, dalami struktur society di dalam itu, di dalam negaranya, dan tempatkan diri dengan baik. Gini, Dubai itu, ini saya bicara tentang implementasi yang tadi kita sebutkan hampir 8 slide ya. 2007 dulu deh, karena saya sekarang terus terang nggak cek lagi statistiknya sekarang. 2007 itu Dubai itu penduduk yang katanya ber-KTP Dubai ya, dari apa tuh 3 juta, bukan orang visitif, 3 juta jiwa doang. 90% dari 3 juta ini imigran. 2007 belum orang Rusia belum masuk, Cina dikit. Paling banyak tuh orang India dari Kerala. Kerala itu ada satu daerah di sini di berhadapan dengan Sri Lanka. Jadi 70% orang yang ada di Dubai, saya bilang itu orang Kerala. Jadi saya ulangin ya, Uni Emirat Arab, 3 juta populasi, 90% itu imigran. Jadi yang berpaspor Emirati itu cuma 300.000. 90% adalah imigran. Dah, satu. Ketika kita lihat 90% imigran itu, 70%-nya ini data-data tebak-tebakan. Tapi saya berani lihat, maksudnya berani bertaruh nggak jauh-jauh. Tapi yang kita penting bukan statistiknya, tapi efek terhadap data itu. Itu orang Kerala. Nah, data satu kelompok. Kelompok kedua yang membuat kita membuat trigger bagi saya adalah 2007 di Dubai yang disebut kota paling modern sedunia. Itu masih ada orang melamar pekerjaan itu ngepit map di sini, tahu nggak? Kayak film Benyamin nih, ngepit map di sini, map kulit. Dia ketok pintu. Sir, do you have a job for me, sir? Nggak pakai email, nggak pakai apa, kepit map. Ada kerjaan nggak buat saya? Dan saya terpana waktu itu, saya lagi nutup pintu kantor sama teman saya. Bisa gitu ya jadi kerja, gitu kan? Emang dapat ya begitu ya, ketok pintu semua orang bisa dapat kerja. Terus kata teman saya yang orang Kerala, dapat tunda. Oh ya, kamu buntutin aja. Saya buntutin orang. Saya buntutin orang itu, sekitar berapa gedung dia dapat kerja. Berani nggak Farel kamu saya suruh ke Jalan Sudirman ketok pintu nyari apapun kerjaan, berani nggak? Kayaknya sih enggak. Malu ya. Dan rasanya juga belum pernah ada yang dengar sukses begitu ya. Belum. Rasanya bakal diusir satpam lah. Ini di Dubai loh ya. Walaupun 2007 yang udah sangat modern, yang waktu itu masih udah ada ya rumahnya Beckham segala macam dadah gitu kan. Masih kayak gitu film Benyamin S tahun 70. Kecerdasan kita tuh membuat itu harus bertanya, kenapa ya? Kan gitu ya. Kok gitu ya? Ternyata statistiknya adalah 70%-nya itu boleh dibilang 70% Anda dari 10 orang Anda acak corak di Dubai, 70%-nya orang 7-nya orang Kanada, orang Kerala. Kemudian saya tanya, kenapa you mau ngasih kerjaan pada orang yang baru begitu? Ternyata balas budi. Balas budi itu begini. Jadi saya pertama ke Dubai. Kemudian udah kerja. Si Farel nelfon, Pak Nandar, saya juga ikut ke Dubai dong. Ya udah Farel ke sini, jadi kerjaan juga. Si Farel ini numpang di rumah saya nih, di kosan saya. Nah kan baru ya. Dan ini kita orang-orang bawah nih, orang-orang buruh bawah. Numpang. Setelah 3 bulan Farel dapat kerja. Kalau orang Indonesia, kira-kira kamu ngomong apa sama saya? Dan saya ngomong apa sama kamu, Farel? Kamu numpang ke tempat saya 3 bulan, tahu-tahu kamu dapat kerja. Kamu ngomong apa sama saya kira-kira? Pastinya kayak, Pak, alhamdulillah saya dapat kerja gitu Pak. Biasanya kan Terus gitu. apa lagi? Udah.
pasti yang keduanya saya bilang insya Allah pengen nyari tempat tinggal kalau udah dapat gaji pertama. Kalau saya ngomong ke kamu, Farel, kamu tinggal 3 bulan sama saya, kamu makan 3 kali, kali 2.000 sekali makan, kali 60 hari, kamu utang ke saya 3 juta, mau nggak? Mau sih kayaknya kan utang Enggak, gitu maksud juga. saya, common nggak orang Indonesia begitu? Enggak kamu saya. Virus, mau nggak begitu? Kamu mungkin ngata-ngatain saya pada semua orang kan? Kalian kan Anda ternyata tinggal di situ, gue diutangin, betul ya? Hah? Iya Pak, betul. Betul Virus ya? Nama saya udah jelek kemana-mana ya? Diomongin nggak ikhlas. Bakal diomongin, nggak ikhlas lah, betul ya? Nah, maksud saya adalah, ini makanya perlu mendalamin culture. Di orang kerela, itu biasa. Jadi kamu tinggal nih, Farel, 3 bulan tempat saya. Kemudian saya bilang, Farel, kamu 3 bulan, kamu utang saya, kamu bayar. Kenapa? Karena kamu sadar, saya kerja di situ juga buat keluarga saya di Kerala. Paham nggak maksud saya? Ada toleransi yang begitu di komunitas mereka tuh. Ada toleransi yang seperti itu, yang kita tidak punya. Dan saya nggak mau bicara mana yang bagus, yang mana yang enggak. Dunia itu memang diciptakan berbeda-beda. Paham nggak, Ferus? Saya nggak mau ngomong kita lebih bagus, orang Melayu lebih bagus, lebih ikhlas. I don't talk about ikhlas lebih. Culture itu berbeda-beda. Kerela bagi mereka begitu. Nah akhirnya apa? Ketika saya dapatin Farel dan saya tidak merasa rugi dapatin Farel kan, uang gue dibalikin. Nah kemudian habis itu Farel udah tanda kutip lulus di kosan saya ngajak si Farel bawa si Danta, udah lepas akhirnya 1, 2, 4, 8, 16, ngerti nggak? Deretnya begitu tuh. Mereka saling membantu satu sama lain. Paham? Makanya sering di Dubai itu ketika bilang, ada teman saya si Nurdin yang orang Kerala, I need another employee for the administration. Itu nggak nyampe 10 menit orang datang, sir, Mike. Mereka bawain CV temannya. Ini yang Indonesia nggak punya. Indonesia nggak punya itu, dan saya nggak perlu mengeluh budaya kita nggak begitu, tapi ya begitulah budaya orang begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya memanfaatkan yang gitu ya? Bagaimana saya memanfaatkan hal itu? Tujuan saya kalau itu sebagai sales pabrik, sales plastik. Dan di 2007, semua pabrik itu ada di kawasan industri. Jadi kalau ada yang pernah ke kawasan industri di Karawang nggak, kayak IEC itu? Kamu bayang ya, nanti lihat peta kayak IEC, kawasan industri Karawang. Satu kawasan Jabal Ali itu bisa 10 kali kayak IEC luasnya. 10 kali kayak IEC. Pintunya ada 12, saya ingat banget. Pintu Jabal Ali itu 12 pintu. Dan untuk masuk ke dalam kawasan ini, masuk ke dalam kawasan saja, kita harus berdiri di pos satpam dan ngomong ke satpam, kamu yang undang siapa? Mr. Farel, Pak. Kapan? Minggu lalu. Oh, nggak bisa. Satpamnya bakal ngomong gitu. Kapan kamu diundang? Minggu lalu, Pak. Oh, nggak bisa. Kalau kamu mau masuk kawasan ini, kamu telepon Farel yang di dalam. Jadi undangan itu jam itu. Kalau saya nggak mau ngomong sarkastis detik itu ya. Jadi saya harus berdiri di depan satpam. Satpamnya juga serem-serem, mengatakan, saya teleponlah Farel, saya diundang nih. Oh, kamu udah di pintu berapa, Ndar? Pintu 12, Farel. Sebentar ya, saya tunggu di depan satpam, kemudian efeknya masuk. Isnandar, masuk. Kayak gitu susahnya, ngerti nggak? Nah, kamu sekarang sales baru, gimana mau masuk? Nggak ada yang kenal satupun, kan? Gimana mau masuk? Kamu nggak kenal satupun. Gimana mau masuk? Tahu nggak triknya? Hah? Kita nggak bisa masuk. Nggak kenal satupun. Nah, sales-sales yang lain itu menunggu orang itu keluar, baru dia ngajak ngopi, dan orang udah capek. Udah mau pulang ke keluarga lah, segala macam. Saya tidak, saya nggak begitu caranya. Dalamin culture. Jadi ketika saya pegang wilayah itu, saya dapat supir orang Mesir. Begitu saya lihat situasinya, saya ganti supir saya orang siapa? Kira-kira. Virus. Dari daerah yang tadi Pak, namanya Pak Alex juga, yang isinya orang Dubai, lupa sebenarnya.
Saya pastikan supir saya orang India, rela. Dan tidak mudah karena juga kita tahu stereotipnya mereka. Saya ganti sampai 3 kali supir, dapat lah di anpal. Anpal supir gua, dah. Yang pertama saya lakukan cuma mencuri, tanda kutip mencuri Yellow Pages di kamar hotel. Karena cuma 3 juta, pages cuma setebal ini ya, tipis, saya ambil. Akhirnya saya telepon saya telepon asal. Saya nggak perlu telepon HP lagi, saya telepon kantornya. Saya telepon kantornya. Statistik mengatakan ketika saya telepon kantornya, yang ngangkat siapa? Resepsionisnya kira-kira orang siapa yang ngangkat? Rela. Ketika saya telepon, saya udah tahu aksennya, saya kasih Anfal you talk. Udah, saya masuk. Saya masuk udah. Begitu saya masuk di dalam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya nggak keluar. Makan di situ, sholat di situ, capek tidur di situ, sampai jam 8 malam. Pulang ke hotel, selesai. Besok begitu lagi. Sampai akhirnya visit kedua, visit ketiga, saya udah mulai kenal mereka kan. Dan saya udah jauh berlari di depan dibanding sales-sales lain yang menunggu mereka keluar. Itu fungsinya mendalami market, mendalami society.